Macet ya? Oh, mau geletak banget. Selamat sore, hari ini kita lagi di Jakarta. Spesial banget karena ini adalah momentum spesial. Jadi hari ini kita mau ngebahas bebek underbone paling keren di eranya. Ini adalah Yamaha Panjat dari CMS Interbiru. Jadi gimana? Spesial banget karena motor ini punya predikat yang keren. Hari ini kita lagi ada di Bendungan Jago, Jakarta apa gimana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, Kemayoran. Jadi asik banget hari ini. Silaturahmi ke tempat Ko Apeng dari workshop CMS Champion Motorsport yang legend banget di eranya. Jadi hari ini kita bakal bongkar-bongkar underbone paling keren. Gimana? Asik gak? Materi-materi kita. Mumpung saya lagi di Jakarta 1 minggu ini, so memang jalan-jalan. Ada ke tempat Ahmad Jayadi juga. Dan hari ini kita lagi di Champion Motorsport Jakarta Pusat karena kita mau ngoprek motor paling keren di eranya. So tadi udah ngobrol-ngobrol sama Ko Apeng. Beliau masih sibuk di dalam, jadi kita mau ngobrolin secara fisik, ubahan dan juga modifikasi yang dilakoni teman-teman racing. Dan ini salah satu yang legend banget karena Interbiru ada di tahun 2000 dengan pembalap Farouk Apang Safarudin, kemudian Hoki Krisdianto, ada Hendriansyah. Jadi ini salah satu besutan yang punya cerita panjang. Sampai tahun 2001 Henry dan teman-teman pada pindah ke Suzuki, ini dipakai Hoki. Jadi ini salah satu mesin yang superior di eranya. Modifikasi dari sektor engine, kemudian dari pengapian dan lain-lain. Kiblatnya dari Malaysia karena Ko Apeng berteman baik sekaligus bersahabat dengan Mr. Eng dari Malaysia. Jadi untuk kayak sektor mesin, piston, kompresi, porting dan lain-lain ini udah hitungan dari Mr. Eng Malaysia yang diracik ulang menyesuaikan road race Indonesia sama Ko Apeng. So ini menarik banget. Bahkan tren-tren saluran buang seperti knalpot model kalajengking kayak gini tuh dulu rame banget ya untuk modifikasi komorot, bahkan ditiru oleh teman-teman pembalap maupun tim di eranya. Untuk mesin tentunya dia punya banyak ubahan-ubahan termasuk untuk rasio, kopling dan lain-lain. Ini rahasia, tapi hari ini kita bakal ngebongkar soal konstruksi maupun modifikasi yang dilakoni Champion Motorsport dalam meracik sebuah motor keren. Tadi ngobrol nih sama Ko Apeng soal knalpot, kenapa ada model kalajengking seperti ini, kenapa dia penyok di bagian sini. Kemudian ada versi Daytona dengan lengan ayun pisang atau banana, jadi lengan ayunnya dia naik. Ternyata ya memang penyesuaian knalpot. Karena dulu sempat ada stigma bahwa knalpot dulu baru ngerjain mesin, padahal sebetulnya kebalik ya untuk kalkulasi. Jadi mesin ketemu kencang dulu, kemudian knalpot menyesuaikan. Jadi ada knalpot model kalajengking seperti ini karena dia meliuk-liuk sampai silencer. Ada model Jayapang yang cuma kayak segitiga lurus, dan ada knalpot Daytona udang dan lain-lain. Itu memang menyesuaikan kebutuhan balap di era tersebut. Cuma knalpot yang dipakai di underbone ini biasa saja, meskipun silencernya serem nih. Ini salah satu pilihan maupun barang harta karun yang diburu orang,
Karena sebetulnya Champion Motorsport punya knalpot yang super keren, bawaan asli dari Malaysia. Ini dia master knalpot kalajengking bawaan dari Malaysia buatan Mr. Eng. Ngobrol-ngobrol dengan Ko Apeng, secara bentuk sebetulnya kalau knalpot mirip-mirip ya, dari lekukan, kemudian dari pipa sebelum sebelum silencer, model silencer dan lain-lain sebetulnya bisa dihitung maupun di copy. Tapi knalpot yang ini sangat spesial karena knalpot ini belok-belok gak jelas bentuknya, penyok-penyok kesana kemari. Tapi ini adalah knalpot Yamaha TZ 250 sebelah kiri yang dipotong-potong sama Mr. Eng jadi knalpot underbone. Dan ini knalpot yang keren banget. Kenapa dia bentuknya gepeng? Jadi ini udah dikalkulasi sama Mr. Eng untuk ukuran volume, kemudian derajat. Jadi teman-teman yang mau ngopi secara bentuk, secara material sebetulnya bisa untuk dibuat mirip. Tapi ini materialnya beda karena ini adalah knalpot sebelah kiri TZ 250 yang dipotong-potong sama Mr. Eng, digabung jadi satu, jadi sebuah knalpot. Kalau yang versi-versi kayak gini nih buatan Malaysia juga, ini kopian. Tapi ya kembali lagi ke racikan mesin karena muffler harus punya hitungan volume dan lain-lain. Nah, ngobrolin soal konstruksi nih. Jadi teman-teman kan kalau kita bicara underbone zaman dulu pasti konstruksinya gimana. Tadi tuh ngobrol sama Ko Apeng, motor-motor balap zaman dulu memang karakternya cenderung stangnya pendek, kemudian buntutnya lebih nungging. Ternyata setelah diobrolin sama Ko Apeng, suspensi belakang ditinggikan 1 cm. Jadi dengan kondisi motor posisi belakangnya lebih tinggi, dia di saat nunduk lebih rebah. Kemudian dengan postur belakang yang lebih menjulang, di saat mesin digas pasti dia akan turun, apalagi kena beban. Jadi di saat dia naik 1 cm posisi suspensinya, maka motor itu akan tetap rata, tidak mendongak. Cukup sederhana namun terbukti motor ini punya prestasi yang keren. Dan untuk ubahan-ubahan lainnya kita lihat jok bahkan sangat sederhana, kemudian tangki masih asli. Ini selang apa ya? Iki selang udara. Kalau ini dudukan knalpot nih, jadi harusnya ada dudukan ini. Tapi sama Ko Apeng dicopot karena lagi masang suspensi belakang Moto1 Racing. Harga dan spesifikasinya tentunya ini istimewa. Teman-teman bisa cek-cek ataupun bisa langsung tengok-tengok ke CMS yang sekarang jadi distributor Moto1 Racing. Kemudian uban-uban lain ini ditutup pakai apa nih namanya, kayak terpal talang. Ini dikasih penguat untuk dudukan bodi pakai bahan aluminium. Untuk konstruksi belakang ini juga pakai bahan aluminium nih. Dan satu racikan lagi sama Ko Apeng, kenapa dia lebih tinggi? Karena pipa ini dia lebih naik. Untuk formula kalkulasinya feeling kata Ko Apeng. Jadi tidak ada ubahan yang serius maupun geometri secara teknis berat. Nah, uban-uban lain mesin udah punya kalkulasi nih. Sasis-sasis juga ada beberapa penguat nih ditebelin. Ini juga ditebelin nih untuk bagian as. Terus nih lebih tebel di bagian dudukan as roda. Bagian belakang rem-remnya juga masih sangat sederhana. Mereknya apa iki? YSP. Tapi ini tentunya spesial. Ini keren sih ini. Posisi ininya nih. Dudukannya simple, sangat sederhana. Kemudian untuk engine dia cuma ditambah selang oli, hawa. Bagian tromol dan lain-lain masih sesuai konstruksi motor. Gear
pikir nggak ngerti ya ini copotan balap atau memang dulu spare atau seperti apa, tapi lagi dipasang mata 42, bentuknya juga sederhana tapi nggak ngerti ini untuk merek dan lain-lain. Ini swing arm diperkuat, bagian asnya juga, bagian sini ada beberapa yang dilas-las double, konstruksi pijakan kakinya merek YSP, pedal persnelingnya bro zaman dulu ya, sederhana tapi motor ini punya prestasi yang ciamik. Serem. Motor ini di saat saya SMP nonton lagi balap. Stabilizer setang ini kata kok apa yang pakai merek LHK. Konstruksinya sederhana juga, depan nyangkut di suspensi depan kiri, yang bagian samping dia ke sasis dilas. Nggak ribet-ribet loh motor-motor zaman dulu, karena yang penting kenceng dan jokinya bisa bawa motor dengan nyaman. Sok depan tentunya udah di ribbon ya, keracikannya nggak ngerti seperti apa. Pelek pakai apa yo, kalau ban nih pasti nih BT 46S BT 39 tipe 46S Brixton Batlex. Ini legend. Untuk depannya sama 9080 46S BT 39. Kalau pelek belakang pakai Takasago XL ukuran 160. Untuk depan XL juga, Takasago XL juga 160. Jadi sederhana banget ya motor-motor zaman dulu, karena kita tuh bayangannya, apalagi di saat saya remaja, konstruksi maupun ubahan-ubahannya bakalan serem banget, tapi tidak sedetail dan juga ngeri ubahan-ubahan modifikasi zaman sekarang. Gas spontan Daytona, Japan. Ini nih tadi nanya ke Apeng malah nggak ngerti ini tulisan apa nih. Masternya gede banget ya, untuk postur dia besar. Master remnya juga ini kayaknya copotan-copotan Moge atau motor-motor 250 cc, karena dia butuh volume minyak yang banyak buat ngepompa lewat selang rem braided ke kaliper standar. Zaman dulu udah ada dural nih bro, sama nih pengaman-pengaman, kawat-kawat pengaman yang memang jadi standar balap. Cakram nih apa ya, TZM apa enggak, cuma masangnya mana kebalik kok apa, tapi tentunya punya kalkulasi karena dia tuh cekungnya justru ke dalam bukan keluar tuh kan. Tapi tentunya ubahan-ubahan dan modifikasi ini punya maksud dan juga punya tujuan. Kok serem ya. Sederhana lagi juga ada di sektor stang, lihat. Karena stangnya masih standar, cuma dibalik, nggak ada ubahan-ubahan model racer kayak sekarang yang ribet banget. Sangat sederhana, cuma ini legend. Dan dari beberapa motor-motor yang buatan Kopeng sisa cuma satu nih, karena waktu itu ada beberapa yang diboyong dan dibeli dari orang Kalimantan, dari Sumatera juga ada. Dan ini salah satu unit yang masih ada bahkan sampai sekarang di daerah Bendungan Jago, Jakarta Pusat. Legend banget posisi stangnya. Lihat nih, ini stang standar ya, buat nekuk-nekuknya sesuai selera, sesuai postur rider, menyesuaikan tubuh segitiga berkendara. Jadi ini superior banget, cukup asik. Dan kita hari ini surprise bisa ngebongkar teknis-teknis maupun ubahan-ubahan motor yang keren banget di eranya. Gimana?
rezeki hari ini bisa main-main ke Champion Motorsport. Dan juga teman-teman yang ngerti brand Moto1 Racing, ternyata Champion Motorsport sekarang jadi ownernya merek Moto1 Racing. Jadi tentunya kualitas merek tersebut jempolan karena yang bikin CMS. Dan yang menarik lagi mana nih, jadi kita kan lagi ngebangun motor-motor balap ya dengan basic-basic Suzuki. Ini salah satu barang legend juga nih, gear. Rencananya mau nyari ukuran gede-gede 43, 44, 45, 46, cuma habis. Dan ini buat Suzuki. Kemudian yang spesial banget ini adalah brand CMS 415 ukuran 41 yang ntar kita bakal bisa pakai di motor-motor balap kita, karena kita lagi ngoprek Shogun Titan dan juga beberapa motor Suzuki lainnya. Kita dapat oleh-oleh nih. Ini kalau gear mah sebetulnya mereknya banyak, tapi kita bukan ngejar benda dan bentuknya, tapi kita ngejar brandnya. Ini menarik banget, so thank you. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa ketemu lagi dengan motor yang satu ini, motor yang punya histori panjang di Belantika balap tanah air, motor yang merepotkan pasukan Daytona, motor yang jadi musuh menakutkan buat tim-tim besar underbone lainnya. Ternyata untuk engine dan lain-lain, motornya basic dari Mr. Eng Malaysia. Dan spesial karena dia punya prestasi yang sungguh cemerlang. So thank you banget buat teman-teman yang udah nonton hari ini. Videonya detail-detailnya udah kita bongkar secara bentuk, bukan secara teknis, karena kayak buat ukuran rasio, kutub kompresi dan lain-lain, karburator, itu misteri, biar teman-teman penasaran. Dan saya juga masih penasaran. So thank you ya buat teman-teman yang udah nonton video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kesempatan yang nggak datang setiap hari, kesempatan yang sangat langka, bisa bertandang ke Bendungan Jago, Jakarta Pusat buat ketemu motor yang sangat spesial ini. So thank you buat teman-teman yang udah nonton video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.